warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal nomor 1 pada esai. Nah, tentukan di mana letak muatan Q3 agar gaya kolom total pada muatan Q3 bernilai 0, Q3 sama dengan plus 2 μc. Nah, jadi dari muatan Q3 itu kita taruh contohnya di sini. Karena di sini adalah plus 2 μc, jadi kita menggunakan plus. Kita coba dulu. Lalu untuk jarak kita umpamakan x. Nah, Q3 F3 sama dengan F32 karena F32 mengarah ke sana, lalu dikurang F31 0 karena yang dicari agar bernilai 0. F32 sama dengan F31 karena tidak luas dari min F31 berluas ke sini, jadi F31 aja, nggak usah pakai min, sama dengan K kali Q3 kali Q2 per R kuadrat sama dengan K kali Q3 kali Q1 per R kuadrat. Nah, karena ini sama ini nilainya sama dan bisa dicoret, jadi kita coret sama dengan Q2 per R kuadrat sama dengan Q1 per R kuadrat. Nah, nilai dari Q2 adalah 16 μc sama dengan 16 per R2 nya adalah berarti dari sini ke sini, jadi sama aja 5 tambah X. Kita tulis 5 tambah X kuadrat sama dengan nilai dari Q1 yaitu adalah 9 μc. 9 per, nah R kuadratnya adalah, karena dari sini ke sini adalah nilainya X, berarti tulis X kuadrat. Nah, karena di bawah sini itu ada kuadrat, kita bisa pakai akar buat ngilangin kuadratnya, jadi diakalin, dan ini juga diakalin. Nah, akar dari 16 sama dengan 4 per, ini karena ada kuadrat, jadi kita ngilangin kuadratnya aja, jadi kita tulis lagi 5 plus sama dengan akar dari 9 yaitu 3 terus per, karena X di sini ada kuadrat, jadi kita tulis X aja, X. Nah, lalu kita kali silang. Nah, 4 kali X sama dengan 4X sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15, lalu ditambah 3 kali X sama dengan 3X. Nah, 4X dikurang, karena ini pindah ke sini, jadi tadinya plus pindah ke sini jadi minus, jadi minus 3X sama dengan 15. Nah, 4X dikurang 3X sama dengan X, karena bernilai 1, jadi tulis X aja, sama dengan 15. Nah, jadi X sama dengan 15. Jadi jarak X yaitu 15, jadi di sini harusnya 15. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Besar kuat arus listrik I1 yaitu 9A, besar I2 sama dengan 15A, lalu besar I3 sama dengan 6A. Tentukan total induksi medan magnetik
dan arah pada titik P yang terletak pada pusat lingkaran. Nah, pada gambar ini berarti ini ada kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, untuk menghitung arah kita harus menggunakan peraturan tekanan. Nah, untuk I1 yaitu B1 sama dengan. Nah, untuk peraturan ini kita harus menggunakan titik I sebagai jempol, lalu P sebagai 4 jari. Jadi gini. Karena I-nya mengarah ke sana dan P-nya mengarah ke sana. Jadi pas kita ini berarti masuk. Kalau masuk itu dilambangkan dengan X. Nah, kemudian I2. Untuk I2 sama jempolnya yaitu mengarah ke I, lalu 4 jari mengarah ke titik P. Jadi seperti ini. Jadi sama aja masuk ya. Berarti B2 sama dengan masuk. Kemudian B3. Nah, karena B3 ini adalah kawat melingkar. Kawat melingkar berarti titik P itu dilambangkan dengan jari ibu jari. Lalu arah I3-nya, titik I3-nya sebagai 4 jari. Jadi seperti ini. Nah, berarti P-nya itu ada di dalam. Berarti kalau P-nya di dalam berarti masuk. Nah, berarti semuanya itu searah atau semuanya itu masuk. Nah, berarti kita tulis ini. Diketahui nah, I1 yaitu 9A. Kemudian I2 yaitu 15A. Lalu I3 sama dengan 6A. Nah, karena di sini ada P sebagai titik P sebagai ini tuh sebagai jaraknya ya. Karena dari kawat melingkar I3 itu sama dengan jaraknya itu 6 cm. Lalu ini ke sini juga sama aja. Ini ke sini juga sama aja. Berarti sama aja kayak kalau itu R sama dengan 6 cm. Nah, karena ini masih 6 cm, kita ubah dulu ke meter sama dengan 6 kali 10 minus 2 M. Nah, B total. Karena ditentukan total induksi, berarti kita cari B totalnya. Nah, B total sama dengan. Nah, karena dari sininya itu semuanya sama arahnya, jadi kita tambahkan semua. B1 tambah B2 tambah B3. Nah, ini karena ini tuh ditambah semua karena dari sini ya. Dari sini karena semuanya tuh searah. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus dari B1 yaitu μ0 I per 2 pi A ditambah B2 rumusnya sama karena masih sama-sama kawat lurus. Nah, 0 per 2 pi A kali. Nah, karena B3 adalah kawat melingkar, rumusnya itu ada perbedaan, yaitu μ0 I per 2R. Nah, perbedaannya yaitu 2R. 2R di sini R-nya sebagai jarak dan 2 sama tapi nggak menggunakan pi. Jadi kita tulis, masukkan. Nah, ini ditambah semua ya. Nah, μ0 itu sudah pasti nilainya μ0 sama dengan 4 kali 4pi 4pi kali 10 minus 7. Nah, kita tulis 4pi kali 10 minus 7 dikali I1 bernilai 9A, berarti 9 per 2pi A. A sama R di sini bernilai sama karena dari sini ke sini itu sama aja nilainya 6.
3. 3 di sini dan ada 9 di sini. Kita bisa coret-coret juga. 3 coret. 3 bagi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu tambah. Karena mio 0 itu sama aja. 4 pi kali 10 minus 7 kali I 2-nya itu bernilai 15 per 2 pi A-nya sama aja, yaitu 6 kali 10 minus 2. Nah, ini masih bisa coret, coret, 2, coret, coret. Nah, ini 2 bisa dibagi dengan 6, yaitu 2 coret, coret. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 di sini ada 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian ditambah. Tambah lagi. Mio 0 sama dengan 4 pi kali 10 minus 7 dikali I 3-nya itu bernilai 6. 6 per 2 dikali. Nah, ini nggak ada M ya, jadi M sama dengan 6 kali 10 minus 2 kali 6 kali 10 minus 2. Nah, 2-nya bisa dicoret dengan 4 bernilai 2. 2-nya bisa dicoret dengan 6. 3 bisa dicoret dengan ini nilai 2. Nah, sama dengan ini tinggal 3 doang ya. 3 kali 10 minus 7 per 10 minus 2. Kemudian ditambah. Ini bernilai 5 karena di sini doang nih, tinggal di sini doang. 5 kali 10 minus 7 per 10 minus 2 nih. Terus ditambah lagi ini tinggal 2 ya sininya, karena di bawahnya sudah habis dibagi 2. Karena pi-nya ini nggak bisa dibagi dengan siapapun, kita masukkan 2 pi kali 10 minus 7 per 10 minus 2. Nah, ini untuk pembagian ini kita bagikan 10 pangkat minus 2 dibagi dengan dikurang dengan enggak, 10 minus 7 dibagi dengan 10 minus 2. Nah, ini untuk menghitung ini kita hanya menggunakan pangkatnya saja. Nah, berarti kan minus 7 karena ini adalah pembagian. Kalau pembagian ini kita dikurang ya, dikurang minus 2 sama dengan minus 7. Karena minus ketemu minus hasilnya plus 2 sama dengan minus 7 ditambah 2 minus 5. Nah, berarti sama dengan 3 kali 10 minus 5 dan tambah sama 5 kali, karena ini sama aja ya, sama aja kayak gini, jadi pangkat aja 10 minus 5 tambah 2 pi kali, ini sama aja ya, sama juga ya, 10 minus 5 sama dengan. Nah, ini karena ininya bisa ditambah, jadi ditambah 8 kali 10 minus 5. Lalu kemudian ditambah. Karena ini dengan ini bisa ditambah karena di sini nggak ada pi-nya. Sedangkan di sini ada. Jadi ini dengan ini ditambah, tapi ini semua ini nggak bisa ditambah dengan ini karena di sini ada pi. Jadi 8x 10 pangkat 5 ditambah 2 pi kali 10 minus 5. Dan ini nilainya. Nah, pada nomor 3 terdapat soal, yaitu terdapat 3 kawat seperti pada gambar. Tentukan gaya Lorentz pada kawat 2. Nah, ini gambarnya ya. Nah, gambarnya ini tentang kawat lurus. Nah, ini karena gaya Lorentz itu punya kayak gini. Kawatnya tuh yang beda arah, jadi kita harus tentuin dulu nih arahnya. Nah, jadi kalau searah atau arahnya antara I1 dan I2 itu sama,
jadi kita saling tarik menarik seperti ini. Ini I1 arahnya ke atas dan I2 arahnya ke atas juga. Jadi mereka berdua itu tarik menarik. Lalu untuk I1 yang ke bawah dan I2 yang ke atas, itu mereka tuh saling tolak menolak, atau yang antara dua kawan lurusnya itu saling beda arah, berarti mereka itu tolak menolak. Nah, seperti ini. Nih, I1 itu arahnya ke bawah dan I2 itu arahnya ke atas. Nah, berarti mereka tuh harusnya saling tolak menolak kan? Berarti I1 nya ke bawah, I2 nya ke atas. Berarti F ulang 21 berarti arahnya ke sana karena tolak menolak. Nah, terus untuk I3 nya yaitu karena sama-sama beda arah, berarti ke sini. F2 3-nya arahnya ke sini. Nah, ini yang ditanyakan pada kawat 2. Nah, kawat 2 ini adalah ini pada titik I2 nya. Nah, berarti F sama dengan F21 dikurang F23. Nah, ini juga kalau misalkan panah ininya arahnya ke sini berarti positif, dan kalau misalkan panah arahnya ke situ berarti itu kebalik. Kalau misalkan arahnya ke kiri berarti itu negatif, kalau misalkan panahnya arahnya ke kanan itu positif. Nah, jadi rumus dari F adalah μ0 kali I2 karena ini ada F21 dan kali I1 per 2 pi dikurang. Nah, F-nya yaitu sama μ kali I2 karena ini 2 kali I3 per I3 dari ini juga karena F23 berarti F I2 dan I3 terus 2 pi. Nah, sama dengan μ0 itu sama seperti biasanya yaitu 4 pi kali 10 minus 7 dikali I2 nya yaitu 9A 9, terus I1 nya yaitu 12 per 2 pi. Nah, A nya itu yaitu jarak antara I2 dengan I1. I2 nya dari sini ke sini yaitu 2 cm. Karena masih cm berarti diubah jadi ke meter, yaitu 2 kali 10 minus 2. Nah, dikurang μ0 nya masih sama yaitu 4 pi kali 10 minus 7 dengan I2 nya masih sama yaitu 9 dan I3 nya yaitu 15 per 2 pi. Nah, A nya yaitu jarak antara I2 dengan I3 yaitu 3 cm. 3 cm diubah ke meter yaitu kali 3 kali 10 minus 2. Nah, ini masih bisa kita coret-coret ini ya. Ini coret sesama pi. 4 dibagi 2 dengan 2 coret. Nah, terus ini 2 dengan 4 coret 2 coret sesama pi-nya. Lalu ini 3 dan sini ada 15. Bisa kita coret. Nah, sama dengan berarti sisanya 9 ya. 9 kali 10 minus 7 per 10 minus 2 dikurang. Di sini ada 5. Salah. Nah, di sini kan udah habis dibagi nih. Ini ada 9 dan 12. 9 kali 12 yaitu 12 kali 9 8 9 108 kali 10 minus 7 per 10
10 minus 2 dikurang. Ini berarti 9 kali 5. 9 kali 5 adalah 9 kali 5 itu adalah 45. Nah, 45 ini masih ada 2, berarti dikali 2. 45 dikali 2 hasilnya 90. Kali 10 minus 7 per 10 minus 2. Nah, karena ini sama-sama 10 pangkat minus 2 dan di sini ada 10 pangkat minus 7, itu berarti yang dijumlahkan itu cuma ininya doang ya, yang 10 yang ini dengan ininya. Dan ini juga sama, ini dengan ini. Nah, berarti negatif 7 karena ini adalah pembagian itu berarti menggunakan pengurangan. Kurang negatif 2 sama dengan negatif 7 tambah 2 sama dengan negatif 5. Nah, berarti nilainya di sini adalah 108 kali 10 minus 5 dikurang 90. Nah, ini sama aja kayak gini. Jadi 10 kali 10 kali. Nah, pada soal keempat terdapat muatan bergerak dengan kecepatan 10 m/s dan terletak 5 cm dari kawat lurus. Nah, jika besar muatan 4 μc, tentukan gaya Lorentz dan arahnya. Nah, maka kita tulis dulu diketahuinya, yaitu diketahui sama dengan bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Nah, kecepatan itu adalah V sama dengan 10 m/s. Kemudian terletak 5 cm dari kawat lurus, atau sama dengan A sama dengan 5 cm. Nah, karena ini masih 5 cm, kita ubah ke meter. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian besar muatan 4 μc. Nah, muatan itu satuannya adalah Q sama dengan 4 μc. Nah, karena ini masih 4 μc, sedangkan Q satuannya adalah C, jadi kita ubah menjadi 4 kali 10 minus 6 C. Nah, tentukan besar gaya Lorentz dan arahnya. Nah, gaya Lorentz rumusnya adalah B sama dengan F sama dengan B kali Q kali V dikali sin theta. Nah, B adalah induksi magnetik yang rumusnya adalah mu 0 kali I per 2 pi A dikali Q-nya yaitu muatan setara dengan 4 kali 10 minus 6. 4 kali 10 minus 6 dikali V-nya yaitu adalah 10 m/s, 10 dikali. Nah, sin theta karena di sini tidak ada mengatakan besaran derajat ataupun sinnya, berarti sama aja kayak sin 90 derajat. Sama dengan mu 0 itu sama aja nilainya 4 pi kali 10 minus 7 dikali I-nya yaitu ada di sini 15A, 15 per 2 pi A-nya yaitu 5 kali 10 minus 2, 5 kali 10 minus 2 dikali 4 kali 10 minus 6 dikali 10, lalu dikali sin 90 yaitu bernilai 1. Nah, ini sesama pi kita coret karena bisa dicoret. 4 dengan 2 bisa dicoret jadi 2. Lalu 15 dengan 5 itu bisa dicoret 3. Nah, di sini sama dengan 6 dikali 4 yaitu 24 dikali 10 jadi 240. Nah, di sini ada 10 pangkat minus 7 dan di sini ada 10 pangkat minus 2. Seperti biasa kalau misalkan pembagian bertemu kayak gini,
sama aja dikurang. Berarti negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 7 tambah 2 sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5. Negatif 5 kemudian ditambah, karena ini perkalian. Negatif 5 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 10. Berarti dikali 10 negatif kali 10 pangkat negatif 11. Berarti hasilnya segini. Bisa juga sama dengan 24 kali 10 pangkat negatif 10. Udah? Ayo, aku nggak mau.